Halo, selamat datang di channel Nagari Bola. Pada video kali ini saya akan membahas tentang timnas Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, boleh dibilang prestasi timnas Indonesia kurang memuaskan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kali ini saya akan membahasnya. Faktor pertama adalah pemilihan pelatih. Pemilihan pelatih di faktor yang penting. Apakah pelatih tersebut pelatih asing atau pelatih lokal? Jika pelatih asing, membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama karena pelatih asing tersebut butuh mengenal karakter pemain Indonesia dan kualitas pemain Indonesia. Setelah pemilihan pelatih dilakukan, yang kedua itu adalah beri pelatih tersebut waktu dan proses untuk membangun timnas Indonesia. Berkaca dari 10 tahun terakhir, jumlah pelatih timnas Indonesia menangi timnas Indonesia kurang lebih ada 10. Rata-rata pelatih timnas dalam 10 tahun itu satu tahun sekali. Jadi tiap tahun Indonesia mempunyai pelatih tim nasional yang baru. Jadi pelatih dalam 10 tahun terakhir, pelatih timnas Indonesia tidak diberikan kesempatan untuk membangun timnas Indonesia. Jadi di era Sintayong ini kita harus memberikan waktu dan proses untuk membangun timnas Indonesia yang kuat. Dan faktor yang kedua yang membuat timnas Indonesia sulit berprestasi dalam 10 tahun terakhir adalah kompetisi di Indonesia. Di sini kita tidak membahas kualitas kompetisi, lebih dari segi penjadwalan kompetisi. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia setiap tahunnya liga Indonesia jadwalnya selalu bentrok dengan FIFA Matchday. Ini berpengaruh terhadap pemanggilan pemain timnas. Jika di FIFA Matchday kompetisi masih berjalan, pelatih timnas itu biasanya kan memilih pemain terbaik yang diinginkannya. Jika pemain tersebut ada 5 pemain dalam satu klub tersebut pasti keberatan untuk melepas kelima pemain tersebut. Jadi biasanya solusinya yang diberikan adalah setiap pemain itu, jika kompetisi berjalan dan ada FIFA Matchday, biasanya setiap klub itu wajib melepas 2 pemain. Ini berpengaruh terhadap kualitas timnas Indonesia karena pelatih tidak bisa memanggil pemain yang diinginkannya atau yang dibutuhkannya. Itulah 2 faktor yang membuat dalam 10 tahun terakhir prestasi timnas Indonesia kurang memuaskan. Jadi di era Sintayong ini kita harus memberikan Sintayong waktu untuk membangun timnas Indonesia. Setidaknya dalam 2 tahun. Kenapa dalam 2 tahun? Kita berkaca pada saat Luis Milla datang ke Indonesia. Saat Luis Milla datang ke Indonesia, Luis Milla juga buta terhadap kualitas pemain Indonesia dan karakter pemain timnas Indonesia. Pada laga debut Luis Milla pada waktu itu, Indonesia kalah 1-3 lawan Myanmar. Dan pada kualifikasi Piala Asia U23 pada bulan Juli, Indonesia juga gak lolos. Dan juga dalam grup itu Indonesia kalah dari Malaysia dan imbang lawan Thailand pada waktu itu. Waktu SEA Games juga permainan Indonesia belum memuaskan pada saat itu. Walaupun Indonesia pada saat itu bisa meraih peringkat ketiga.
Dan pada Asian Games 2018, dalam 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, Luis Milla mampu membentuk permainan timnas Indonesia yang bagus. Dari segi prestasi mungkin tidak tercapai karena waktu itu PSSI menargetkan lolos ke semifinal, tapi dalam segi permainan pada saat itu Indonesia sangat memainkan permainan yang bagus. Banyak orang yang memujinya. Jadi jikalau nanti Sintayong atau timnas Indonesia nanti gagal atau semoga tidak terjadi, kurang memuaskan di Piala AFF 2020, atau di sisa kualifikasi Piala Dunia timnas Indonesia mendapatkan hasil yang juga kurang bagus, kita harus tetap mempercayakan Sintayong untuk membangun timnas Indonesia. Mungkin target realistis untuk Sintayong adalah AFF 2022 dan lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Itu adalah mungkin target yang paling realistis untuk Sintayong pada saat ini. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, share, dan komen. Terima kasih.